selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Baharudin yang saat ini sudah ada di layar bersama kita, di Zoom bersama kita. Mas Baharudin ini akan menyampaikan tentang LED Maps. Sama halnya dengan LED Maps tadi, sama halnya dengan Scopus AI, sama halnya dengan Space tadi, ini nanti juga ada hubungannya antara premium dan free. Nah, nanti Mas Baharudin akan menjelaskan dan menemukan apa bedanya free dan premium. Silakan Mas Bahar. Masih di Baik, unmute itu Mas Bahar. Oke, siap. oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Salam dari eh, Universitas Surabaya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pada sesi ini saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana si lead maps itu digunakan. Eh, Sebenarnya fundamental kenapa kita menggunakan berbagai software itu adalah kita butuh referensi yang menjadi core dari suatu evidence. Jadi kalau misalkan kami di kesehatan, kita butuh right evidence dan right reference. Kita butuh mencari referensi yang itu valid dan bisa dipercaya. Nah, pada kasus ini, eh, pencarian yang tradisional itu kan nyarinya satu demi satu. Nah, teknologi yang berkembang sekarang ini, LeadPaps bisa membantu kita melihat relasi antara suatu paper dengan paper yang lain. Jadi sebenarnya ini basisnya ada relasi. Nah, relasi itu kemudian dikembangkan banyak Bapak Ibu. Ada relasi kesamaan, dia disamakan karena basisnya adalah semantik, eh, bagaimana korpus bahasanya. Ada yang disamakan karena dia tingkat citasinya. Gitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu kalau misalkan nanti di luar dari acara ini, saya punya seperti teman-teman yang lain, kami di kajian bibliometrik, eh, meta analysis dan data visualization dan data interpretation. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bertanya beberapa hal ini, ya kami bisa bantu. Ini outcome kita ya. Tentu hari ini kita akan gunakan lead maps. Bapak Ibu bisa browsing sambil saya menerangkan. Terus kemudian nanti kita cari referensi yang related. Bagaimana cara menggunakannya, kami akan ajarkan. Nah, ini sekedar promosi dan branding saja Bapak Ibu ya. Ini adalah buku-buku yang saya tulis. Ini bestseller. Nanti Bapak Ibu bisa browsing. Yang di bawah itu di Amazon. Ini adalah dua buku, sebelah kirinya yang terakhir, sebelah kanan itu yang bestseller. Yang dirilis di Indonesia pertama kali untuk ChatGPT. Ini adalah beberapa paper yang terkait dengan bibliometrik. Jadi, misalkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingin baca, silakan. Ini quote-quote saya. Baik, jadi tadi yang sudah disampaikan bahwa AI itu sudah dipakai di banyak publisher, Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah paranoid, eh, rangkulah teknologi itu dan jadikan dia sebagai teman kita untuk produktif. Tadi sudah dijelaskan Pak Purwoko, Scopus AI, ini sekedar flashback saja. Baik, kita masuk di lead maps. Jadi uh, lead maps ini banyak fungsinya sebenarnya ya. Eh, Tidak serta-merta memang langsung menghasilkan suatu eh, pertanyaan, tetapi visualnya dia itu bisa membantu kita. Oh, seperti ini ya kajiannya, papernya relatednya seperti ini. Jadi banyak hal bisa kita dapatkan insight-nya. Gitu. Mirip seperti tadi eh, pernyataan dari Bu Lis tadi ya, yang eh, mapping evidence atau science mapping. Nah, tahapannya Bapak Ibu, silakan mulai di browsing, lead maps, kita akan buat akun, create folder, tambahkan satu referensi. Jadi, prinsip dari lead maps itu adalah seeding. Seeding itu berarti menanam benih. Kita tanam satu, terus kemudian kita cari relasinya. Nah, ketika relasinya ini sudah ada, kita akan memilih mana relasi yang cocok. Ketika ditambahkan di core-nya, maka ada dua pilihan.
ketika kita eh, running lagi, maka core-nya ini akan memberikan lagi relasi. Jadi nantinya kita akan dapatkan evidence yang sesuai yang berada di core. Sebenarnya itu tujuan tujuan utamanya. Jadi nanti kita bisa labeling juga itu kemampuannya dia, lalu kemudian kita bisa visualisasikan. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya nanti Bapak Ibu ya. Eh, Titik itu adalah referensinya. Titik itu adalah referensinya. Perbedaan warnanya itu adalah labelnya. Kemudian garisnya itu adalah relationnya, relation citationnya. Jadi setting defaultnya adalah kiri itu adalah time, ya. Jadi bagian bawah itu dari kiri ke kanan adalah time, dari atas ke bawah adalah citation. Itu defaultnya. Gitu. Nah, seperti ini nanti kita akan coba bagaimana cara menggunakannya. Saya akan eh, apa berikan waktu 2-3 menitan Bapak Ibu dulu untuk membuat akunnya. Lalu kemudian nanti kita akan eh, gunakan ini ya, bagaimana cara menggunakan Dadlit Maps ini. Terus intinya kita akan buat dulu folder. Dari folder itu nanti kita mulai mencari referensi. Ini adalah pilar konstruksi kalau nanti Bapak Ibu nulis paper ya. Oke. Baik, itu presentasi saya dulu untuk PPT saya. Saya akan masuk di situsnya Litmaps. Saya akan bagikan. Bapak Ibu tolong teman-teman semuanya buat akun sekarang. Sorry, sebentar, sebentar. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah buat akun semuanya? Biar kita. Mas Eko, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Oke, baik kalau sudah buat akun, ya kita coba login. Sebelumnya ya, saya flashback aja dulu sebelum masuk Mas Diko. Nah, nanti itu seperti ini Bapak Ibu ya. Eh, Apa sih bedanya? Sebelah kiri, apa yang dari bawah ke atas itu adalah citation-nya, yang kiri ke kanan itu adalah tahunnya, titik-titiknya ini adalah papernya, terus kemudian garisnya ini adalah related resource-nya, bisa bentuknya citation. Itu. Terus kemudian, nah ini yang tadi yang saya sebut dengan core. Jadi referensi-referensi yang ditemukan oleh di running ya. Pada saat kita running kita temukan referensi, ini referensinya kita masukin ke dalam core-nya. Jadi ini core-nya, ini skin-nya. Kita masukin ke dalam, nanti kalau kita running dia akan mencari lagi paper-paper yang related. Gitu. Nah, ini nanti seperti itu tampilannya. Nah, apa sih yang perlu kita kaji pada saat kita temukan ini? Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan kita ketemukan paper seperti ini, paper-paper yang lainnya itu dia di baseline ya, di bagian middle-nya tiba-tiba ada satu paper yang top high. Nah, itu baca dulu Bapak Ibu. Artinya itu paper penting banget dalam kajian itu. Kenapa? Karena dia mendapatkan reach citation yang begitu tinggi. Nah, ini kan yang hampir tidak mungkin kalau kita baca secara manual. Kita kehilangan informasi dari sini. Oh, ternyata ada paper yang sangat tinggi citation-nya. Siapa saja yang mensitasi itu perlu kita lihat. Gitu. Sekarang saya masuk di sini, saya login. Ini versi gratisnya dulu Bapak Ibu ya. Versi gratisnya kita coba. Baik, oke. Bapak Ibu, teman-teman bisa ini ya, bisa apa di chat eh, kayak link untuk buat akun. Saya kirim ke sini ya. Sebentar. Oke, saya kirim ke sini ya. Saya kirim ke sini.
Lead map. Silakan Bapak Ibu dibuat akun dulu. Oke, Eh, kita bisa buat semacam foldernya. Kalau sudah, klik saja seperti ini ya. Bisa. Ini versi gratisnya. Kita bisa buat sampai dua referensi, dua apa? Dua folder lah istilahnya mereka. Nah, sekarang kita buka nyari referensi Bapak Ibu ya. Nyari referensi satu. Misalkan ini referensi yang penting sekali dan saya ingin mencari paper-paper yang similar dengan ini. Nah, entry point-nya di situ, maka kalau begitu saya copy doi-nya, masukkan ke dalam sini, mana tadi? Oke, masukin ke dalam sini, lalu kita search. Nah, di sini ada pilihannya, mau pakai basisnya Google Scholar, Semantic, atau basisnya Litmaps. Nah, ketemu satu, dia perlihatkan kita informasinya, kita create. Nah, dari satu paper ini, dari CO 2024 ini, dia akan coba seeding mana paper-paper yang related. Artinya CO ini ternyata eh, kita bisa lihat di sini ya, ternyata ada paper yang spektrumnya itu dari 2009 sampai 2024, di mana eh, penelitian oleh Eisenhower 2009 itu menempati citation tertinggi. Kita klik, nanti di sini ada informasinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi yang saya bilang ada dua ya, ada dua strategi untuk menjadikan ini menjadi paper apa kumpulan dari paper yang eh, memiliki relasi yang kuat. Itu bisa kita ubah di sini modenya menjadi mode ring. Nah, mungkin alangkah baiknya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin lebih praktis, menurut saya ini dibuat tag. Jadi tag ini seperti pengelompokan, dikasih label. Nah, labelnya di sini misalkan kita ini karena obatnya Avitamab, di copy, terus kemudian ini diberi tag seperti ini. Oke. Nah, misalkan Bapak Ibu sambil baca ya, sambil baca misalkan ini apa memiliki hubungan atau tidak. Nah, kalau memiliki hubungan setelah baca kasih tag seperti itu. Ini dibaca lagi. Sehingga nanti kalau kita lihat ya, misalkan kalau kita lihat, ini kalau kita klik more result ini dia langsung running lagi. Jadi misalkan ini saya baca, oh dia nggak sesuai, saya nggak ambil. Yang ini sesuai lagi, saya ambil. Saya beri kode masuk ke dalam, core-nya. Ini misalkan saya baca lagi, sesuai apa tidak. Jadi ini sangat menghemat waktu kita dalam brutal force pencarian. Jadi daripada kita trial error di Google Scholar, ini justru lebih baik, lebih efisien. Karena kenapa? Kita baca dan dia memiliki relation. Nah, sesudah itu, oh ini ternyata sesuai. Oke. Nah, berarti kan di dalam core-nya ini sudah ada 5 referensi. Nah, sekarang dari 5 referensi ini saya mau seeding lagi. Seperti tadi yang saya bilang Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian. Jadi ini konsepnya seeding. Kita akan cari lagi. Nah, seperti ini. Misalkan saya baca satu demi satu lagi, satu demi satu, satu demi satu. Kayaknya ini sesuai deh 2017 ini. Saya tambahkan lagi ke dalam tab-nya. Oke. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita lakukan sampai kita rasa kayaknya cukup deh kajian saya ini. Gitu. Nah, eh, di sini kan kita bisa lihat ya, eh, bahwa yang dan penelitian
2019 itu dengan 2023 itu ada gap ya. 2019 ke 2023 itu ada gap di situ. Nah, itulah di situ kita bisa entry point. Kenapa ya? Kajian ini tuh di sini tuh ada paper yang tidak terlihat gitu. Nah, kita bisa baca mungkin 2020 ya. Apakah ini sesuai atau tidak? Kalau sesuai kita masukin ke dalam. Oke. Nah, seperti ini sudah masuk. Kita seeding lagi. Nah, terus kemudian eh, ini modenya banyak Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ya, teman-teman lebih suka mode standar, kita bisa ubah ya. Ini bisa diatur juga. Yang ke atas tadi itu jumlah citation, bisa kita lihat juga istilahnya momentum atau mark relevansinya. Ini banyak-banyak hal bisa kita setting di sini parameternya. Seperti ini. Jumlah referensinya yang digunakan, ya. Biasanya saya pakai citation count-nya saja. Terus kemudian, di sini kita bisa lihat juga tadi by author, ya. Ini by authornya. Apa sih perannya ini? Ternyata eh, kalau kita lihat ya, Soria itu memiliki posisinya adalah Soria, terus kemudian Sequus adalah author-author yang produktif gitu ya. Kenapa? Karena referensinya dia banyak disitasi oleh author-author yang lain seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang kajian-kajian yang terbaru? Jadi kalau misalkan kita lihat nih, ini di sini misalkan ya 2020, ini Raymond turunan ke bawahnya hanya dua. Kalau ini lumayan ya, 2009 turunan ke bawahnya itu ada beberapa orang seperti itu. Nah, menariknya adalah pada saat kita melakukan seeding, kita juga sebenarnya bisa membuat sebuah cluster, cluster kajian. Tapi ini kalau kita lihat memang rada-rada semi manual ya. Saya kasih lihat dulu ya sebentar. Saya coba modeling. Misalkan dalam pencarian ternyata Bapak Ibu membagi dua perspektif. Misalkan obat A dan obat B dalam kajian ini. Atau misalkan obat A yang diberikan secara injeksi dan obat B yang diberikan secara oral. Sama-sama obatnya, sama-sama pokok penelitiannya, tapi kita mau lihat ada dua gap nih referensinya. Nah, saya mau eksplorasi dua dua referensi ini, dua kajian ini. Ada caranya Bapak Ibu sekalian ya. Misalkan ini ya, ini kita coba. Eh, Misalkan Hirano, saya mengklaim dia adalah eh, apitamab, tapi versi yang diberikan secara oral. Kita ubah di sini, kita kasih warna. Oke, seperti ini. Nah, ini yang tidak bisa dilakukan oleh aplikasi yang lain, ya. Misalkan ini lagi, saya coba. Oke, apitamab oral. Nah, ini misalkan kita coba lagi ini sampai dapat ini. Oke. Nah, kita load lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan muncul referensi. Nah, apa sih manfaatnya ini? Kita bisa lihat bahwa ternyata pemberian obat A dengan pemberian obat B itu memiliki relasi. Itu memiliki relasi. Berarti ada hubungannya secara pemetaan, secara science mapping. Tuh. Nah, ini memang butuh belajar Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami langsung. Nah, itu konsepnya. Jadi kita masukin lagi ke dalam core-nya ya. Nah, ini sudah karena versi gratisnya seperti ini ya. Ada limitation-nya. Ini versi manual ya, yang tadi kita mulai dari satu referensi. Nah, eh, pada teknik yang lainnya itu eh, kita bisa masukkan apa data
referensi yang lain ke dalam sini, terus kemudian kita seeding. Kita bisa lihat bagaimana relasi antar paper tersebut, seperti itu. Sampai di sini mungkin saya baca-baca dulu ya, teman-teman. Teman-teman bisa ini, apa namanya, sambil sambil apa, menuliskan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu, saya baca-baca dulu ya. Apa indikator bahwa referensi pencarian sudah cukup, Pak? Sebenarnya ini tergantung dari penelitinya ya. Tidak ada ini sih pakemnya, menurut saya. Oke, lead map itu untuk mencari referensi yang related, Pak Jainal. Eh, Sama ya, Bu Gusti ya. Jadi lead maps ini gunanya untuk mencari referensi yang related, gitu. Nah, kalau kita sudah dapat referensi yang related itu, kita bisa masukkan di dalam suatu folder yang menurut mereka. eh, Terus kemudian kita bisa labeling. Nah, konsep labelnya ini yang menarik menurut saya. Karena kenapa? Labelnya itu kita bisa seeding lagi, satu. Yang kedua, antar label, antar grup label itu kita bisa lihat relationnya. Nah, dari situ nanti kita bisa dapat wawasan bagaimana keterkaitan, kedekatan antar informasi tersebut. Ya, bahkan sebenarnya ini kalau ingin digunakan untuk pengelola jurnal, ini sangat bagus Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang sangat bagus? Kita contohkan misalkan nih, contohnya tadi di sini ya. Setelah kita masukkan, kita bisa lihat bahwa berarti ternyata ada paper-paper yang dia itu tidak memiliki relation. Jadi misalkan eh, paper ini tidak disitasi oleh ini, dia muncul sendiri gitu. Nah, itu kan kita bisa nilai apakah ini apa, paper ini ada hubungannya enggak dengan klasternya. Jangan sampai paper itu cuma dimasuk-masukkan gitu ya. Nah, itu kan membantu kita untuk menilai secara eh, kualitas bahwa referensi tersebut memiliki hubungan atau tidak. Begitu, Bapak. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya, Mas Eko dan teman-teman sekalian, silahkan. Ini memang aplikasi yang tidak begitu banyak orang pakai ya. Oke, silakan. Ya, itu di chat ada juga Pak. Apa map membaca paper berbahasa Indonesia? Nah, apakah sama kayak Scopus AI tadi itu? Pak Bar, Eh, silakan. Oke, terima kasih. Eh, jadi ini tuh bukan untuk menggenerate langsung seperti narasi yang tadi ya. Tapi kalau apakah dia membaca, dia akan membaca kalau misalkan ada doinya. Contoh misalkan ya, jurnal apa yang di Indonesia ya? Jurnal Kedokteran Indonesia misalkan. Ini ya. Nah, ini kan seperti ini jurnalnya ya. Kita ambil salah satu yang mana doi. Ini doinya ya. Harusnya sih terbaca karena dia punya tiga database, pendekatan database tadi kan, punya lead maps, punya semantik, dan terhubung dengan Google Scholar. Mana tuh dia? Oke, di sini saya pindah ke ini aja ya, akun yang berbayarnya. Oke, sebentar, saya refresh dulu. Ini saya keluar dulu, lalu kemudian ini. Oke, baik.
Kita coba seeding lagi. Ingat Bapak Ibu ya, konsepnya adalah seeding. Kita coba seeding lagi satu referensi. Nah, ini kan ada tiga nih di sebelah kiri ya. Ada search article, seeding, terus kita terapkan filter, kita terapkan in dan out, terus kemudian kita terapkan label. Eh, jadi apa gunanya sih itu tadi core-nya? Jadi misalkan kita, jadi ini tuh sistemnya otomatis. Begitu nanti ada referensi baru yang related, dia akan perlihatkan kita, karena dia itu akan mencari secara real time, mana paper-paper yang related. Nah, misalkan ini ya, saya tambahkan ke sini. Oke, ini dia perlihatkan, sudah, seperti ini. Kita tambahkan ke map. Jadi ini konsepnya juga boleh dikatakan uh, chaining citation ya, rantai citasinya ya. Itu Mas Erik sudah ini. Oke, kita explore lagi. Oke, bentar. Nah, cuma memang kalau kita mau lihat sisi kekurangannya ini ya, sisi kekurangannya adalah eh, dia tidak mengcluster mana yang paper yang review, mana paper yang apa eksperimental, itu tidak di belum ada filter di aplikasi ini, sehingga ya sudah, kalau dia judulnya mirip akan di apa akan ditampilkan gitu. Kalau dia memiliki rantai citasi yang terhubung, misalkan itu kajian review terhadap kajian eksperimental, kalau dia disitasi, dia akan munculkan di sini juga seperti itu. Harusnya ini anu ya, harusnya ketemu ini, tapi nggak tahu kenapa ini nggak ketemu. Kita cari yang lain. eh Bu siapa ya? Bu Dila. Ini eh, saya mau bilang tidak bisa. Ya, sebenarnya bisa juga, cuma dia bukan purpose-nya di sini. Karena kalau misalkan SLR itu endpoint-nya kan ekstrak metadata. Nah, terus kemudian ada question yang hierarkis yang diterapkan. Sehingga kita dapat nanti paper yang eligible gitu. Nah, kalau ini kan eh, dia tidak diarahkan spesifik seperti itu. Kalau seperti tadi size space itu bagus. Karena memang dia terproduksi juga mungkin masih bisa, karena dia sudah mengguidance kita menerapkan apa research question dan ada bentuk ekstraksi metadatanya gitu Budila. Iya, Mas Pak Pram, mirip seperti research rabbit ya, mirip-mirip sepertinya begitu. Tapi kalau kita lihat research rabbit ya, itu dia nggak punya ini kan, dia nggak punya sistem tagging kan. Nah, padahal itu tagging penting banget untuk melihat relasi antar. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ngomong ke profesornya, Prof, ini metode A, ini metode B. Nah, kalau dalam visual science mapping ternyata metode A dan B itu berjauhan. Metode A dan B itu overlapping. Itu kan satu finding, teman-teman sekalian. Gitu. Yang tidak bisa dilakukan oleh connected paper. NVivo lain. Ya, lain karena kita ini ada membahas referensi gitu, NVivo lain. Oke, iya itu NVivo lain. Itu di data ya. Oke, saya akan coba. Masih kok, saya masih berapa menit, Kurang 4 menit teman-teman? langsung closing statement Oh, aja, Mas Bahar. saya coba satuin ya. Kenapa ini anu ya?
Kenapa dia tidak ada? Oh, salah, nggak usah ongkol ini. Nah, saya kasih lihat tiga fiturnya ya, pencarian algoritmanya dia. Kan tadi mungkin ada teman-teman yang, kok dia bisa nyari gitu papernya? Nah, ada tiga pendekatan algoritma yang dia pakai. Pertama itu rantai sitasinya. Kalau ada sitasi dan sitasi, masukin. Yang kedua, common authorship pattern. Jadi misalkan antara author, tentu kalau misalkan dia disitasi, ada terbentuk koneksi paper dengan paper, author dengan author, country dengan country kalau di bibliometrik. Nah, itu di ini juga. Nah, yang terakhir nih, yang ketiga, yang baru-baru dikeluarin fiturnya. Similar abstract dan title content. Ini membantu sekali. Kenapa? Karena kalau misalkan nih, teman-teman nanti eh, ada satu paper ya, dan saya sudah cari-cari, nggak ketemu di tempat-tempat lain. Coba deh taruh ke sini. Dia akan nyari berdasarkan title dan abstraknya nanti. Ya, ini eh, kalau saya bilang salah satu tools bantuan kalau teman-teman nggak punya Scopus gitu. Nah, sekali lagi kelemahannya dia adalah dia tidak punya suatu emblem untuk quality of paper. Jadi masih semi manual pada saat kita appraisal. Kalau di fitur yang lain kan ada fiturnya kita bisa aktifkan kuartilnya, kita bisa aktifkan dia misalkan di eh, apa namanya konsensus itu kan ada piramida evidence-nya ya, piramida evidence-nya di bawah itu praktikal, di tengah-tengah itu apa namanya review, di atasnya itu meta analis. Ada piramidanya. Kalau ini dia nggak ada, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa coba ya, bisa coba ini. eh, saya coba masukin ini ya. Coba masukin ini muncul nggak? Ini, oke. Oke, so. Ah, ini berarti mungkin karena ini baru ya, April, jadi belum masuk di dalam database-nya. Oke, nah inilah salah satu kelemahannya. Oke. Karena dia juga menunggu database dari Google Scholar, dari Semantic, baru kemudian dia narik. Gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian ya, Bapak Ibu sekalian, Lead Maps ini bagus untuk nyari referensi, ya. Eh, Referensi apa? Referensi yang memiliki rantai sitasi dan memiliki hubungan atau similar pada level abstrak dan title. Gitu. Eh, Langkahnya untuk menggunakan lead maps adalah bikin akun, terus kemudian bikin tagging, bikin foldernya, lalu kemudian prinsip menjalankannya adalah masukkan referensinya, terus seeding, terus filter, seeding lagi, gitu sampai sampai kita mendapatkan core reference yang cukup untuk penelitian kita. Cukupnya bagaimana, berapa, itu kembali ke teman-teman peneliti sekalian. Saya rasa itu, Mas Eko, sambil saya baca-baca chat. Oke, terima kasih. Materi yang sangat baru sekali mungkin ya. Light map ini Ya, saya juga masih meraba-raba juga referensi untuk mencari aplikasi untuk mencari referensi yang akan kita tulis dalam bentuk artikel. iya, Terima kasih Mas Bahar atas kesempatannya dan nanti Mas Bahar dan kawan-kawan mungkin masih ada di sesi yang paling akhir. Jadi kalau iya. ada voice langsung berkaitan dengan aplikasi-aplikasi Mendeley, Lightmap, CPIS, dan Scopus AI, mungkin nanti bisa dibahas bersama-sama di akhir. Tentunya Oke, oke, oke. setelah door prize. Di door prize-nya masih ada lagi Bapak dan Ibu, masih ada buku dan kaos yang akan dikirim gratis ke alamat Bapak dan Ibu. Nanti akan kita japri atau Bapak dan Ibu bisa japri saya. Terima kasih.